Wakil Menteri Kesehatan menyatakan ada 54 kasus mutasi virus corona di Indonesia. Bahkan sejumlah pihak ini menyatakan bahwa virus ini bisa mempengaruhi kemampuan penularan, kepekaan dari alat tes, hingga tingkat keparahan dari gejala yang dialami jika terinfeksi. Lalu bagaimana sebenarnya penjabaran lebih lanjut terhadap hal ini? Kita akan langsung membahasnya dengan Bapak Ahmad Rusdan Utomo yang merupakan ahli biologi molekuler dari Universitas Yarsi Jakarta. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Mbak Mevri, apa kabar? Sehat Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini dinyatakan bahwa mutasi salah satunya bisa terjadi dengan adanya mobilisasi. Benar begitu Pak ya? Berarti kondisinya saat ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Sudah berapa banyak mutasi atau varian-varian yang ditemukan kemudian di Indonesia? Ya, jadi begini Mbak Mevri, kita bahas dari biologinya ya, karena kita bicara biologi. Nah, kalau kita bicara makhluk biologi, terjadinya mutasi itu apabila virus menggandakan diri. Itu jadi namanya hal yang pahami dulu. Nah, kenapa bisa menggandakan diri? Kalau dia dengan kesempatan bisa mengikat kepada ini. Pak Ahmad, sepertinya saya. Oke, baik, silakan Pak melanjutkan. Ya, jadi dia kalau diberi kesempatan untuk dia mengenali manusia, dia harus ketemu manusia. Nah, pertanyaannya, memang ada tren ketika kita punya libur panjang, mobilitas tinggi, dia kecenderungan kasusnya naik. Tapi bukan karena mobilitasnya itu terjadinya mutasi, bukan itu. Jadi mekanismenya adalah ketika orang itu mobilitas tinggi, itu kan berarti dia dalam perjalanan dari titik A ke titik B, itu kan mungkin ketemu orang, ya kan? Nah, kalau misalnya antara titik A dan titik B dia tidak ketemu orang sama sekali, gitu ya mestinya nggak akan ada kenaikan apapun, karena dia tidak pernah ketemu orang. Tapi masalahnya secara alami nggak mungkin orang tujuan itu atau libur panjang kan untuk ketemu orang. Kontaknya ya kan? terjadi apa? Ketika dia harus makan, ketika dia harus istirahat, gitu kan, dia akhirnya buka masker. Dan disitulah akhirnya terjadi mana virus menemukan kesempatan untuk mengenali inang, dan disitulah dia akan membiakkan dirinya. Dan dalam proses pembiakan tadi, dia bisa jadi bukan kesalahan, salah ketik. Jadi misalnya nih ada 30.000 huruf ya dalam genomnya, ternyata ketika dia memperbanyak dirinya ada kekeliruan. Dari 30.000 itu mungkin ada 1, 2, 10 atau 20 mungkin yang akhirnya berubah. Nah, itulah yang logikanya di situ. Makanya kenapa jangan banyak rumun gitu ya. Jangan mobilitas itu, konteks mobilitas itu sebetulnya bukan karena perginya orang itu, bukan, tapi perjalanan itu kan nggak mungkin orang itu sendirian kan. Dia pasti beramai-ramai kan. Nah, keramaiannya itu yang kita khawatirkan. Berarti kontaknya ya Pak yang harus dihindari. Jadi karena itu satu hal yang mustahil apabila mobilisasi dilakukan tapi tidak ada kontak. Tapi kata kuncinya adalah ketika kontak berlangsung maka potensi untuk adanya mutasi virus itu bisa juga terjadi ya Pak. Iya. Betul seperti itu. Dan kenyataannya kan nggak mungkin kita mobilis tanpa kontak kan. Kita mau ke bandara aja pasti ketemu orang, ketemu sama petugas, ketemu sama check-in gitu kan. Dan masalahnya yang paling parah ketika kita makan, nah ini hati-hati banget gitu kan. Karena disitulah orang sana suka ngobrol ya kan, apa kabar gitu kan, lupa lagi makan, lagi itu bisa masuk. Pak, kita bicara soal varian-varian dari virus corona ini, SARS-CoV-2 ya, yang sudah ada. Ini kan banyak sekali yang sudah masuk, ada juga yang dari India, dari Nigeria, dari UK, dan lain-lain. Yang ditakutkan ini adalah ketika varian-varian baru ini bahkan tidak terdeteksi, atau bisa jadi dikatakan lebih ganas dari yang ditemukan di awal. Apakah memang ada peluang-peluang hal seperti ini Pak bisa terjadi kondisinya saat ini dari varian yang sudah ada di Indonesia, benar tidak Pak? Kalau tidak bisa terdeteksi begitu misalnya lewat tes usap yang ada, kemampuan alat deteksi yang kita miliki saat ini, atau bahkan vaksin yang sudah diberikan saat ini tidak mampu begitu untuk bisa mengantisipasi penyebaran dari varian baru virus ini? Ya, ini begini Mbak Mevri, ini banyak ya, dari pertanyaan tadi itu banyak yang penting sebetulnya. Jadi kita mulai dari apakah bisa terdeteksi apa tidak. Yang kedua tadi kan kalau nggak salah apakah mengubah perangai dari si virus tadi, kan? Apakah makin ganas gitu. Kita mulai dari yang deteksi dulu ya, nanti ingatkan saya kalau misalnya ada lewat. Baik.
Jadi sekarang kita anggap kode seperti ini, B1617, B1351, B117. Anggap itu nama kode plat mobil Polda Jakarta. Oke? Karena Jakarta kan B kan. Nah, semua tes, mau itu swab antigen, mau itu RT-PCR yang rutin oleh laboratorium di Indonesia, itu bisa membedakan antara plat B sama plat C misalnya. Plat C itu apa? Itu bukan SARS-CoV-2, itu SARS-CoV yang lain misalnya, yang MERS atau apa namanya SARS. Okay? Nah, jadi kalau misalnya ketemu B, semua orang bisa. Jadi kita bisa mengatakan ini B, ini pasti SARS-CoV-2. Okay? Tapi kalau ditanya, itu B nomor berapa? Kan? Plat mobilnya apa? Apakah B117? Apakah B1351? Seperti itu. Nah, kalau untuk dapatkan informasi sedetail itu, laboratorium PCR atau swab antigen nggak bisa bedain bagian B. Tapi dia tahu, plat B nih, ada SARS-CoV-2. Tapi yang nomornya apa? Pemiliknya siapa? STNK-nya pegang siapa? Nah, itu harus dibawa ke Polda misalnya. Nanti sampelnya itu akan dicek di Litbangkes. Ini bukan Polda, ini contoh aja ya. Jadi nanti kenyataannya, nanti sampel itu akan disurveillance, akan dicari secara random. Nanti tim dari Litbangkes akan ngecek, ini B yang nomornya berapa? Gitu ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir dalam artian kemampuan kita untuk mendeteksi itu masih. Karena perangainya, jadi si B itu belum berubah menjadi C. Jadi platnya itu masih plat DKI lah, gitu. Belum jadi plat negara lain. Itu masih plat. Cuma memang untuk mengetahui persisnya nomornya berapa, itu hanya lab tertentu yang bisa. Itu Litbangkes misalnya salah satu. Jadi Indonesia itu ada sekitar 11 laboratorium yang mampu. Oke, yang Mbak Mevri ya dari si deteksinya. Oke. Nah, kalau kita bicara dari si perangainya sekarang. Keganasannya, Pak. Sebetulnya kalau dari perangai itu ada mungkin sekitar 3 aspek lah yang mungkin kita perlu cermati lagi. Pertama, penularan. Oke. Yang kedua dari sisi apa namanya keganasan tanda kutip, apakah semakin parah gejalanya, ya kan? Lalu yang ketiga mungkin yang orang berpikir apakah dampak terhadap vaksin. Mungkin itu kali ya yang kita bisa berperangnya seperti apa. Apa yang pertama? Yang pertama terkait dengan penularan. Oke. Nah, kalau kita bicara penularan, ini memang ada data sementara, memang ini datanya belum banyak. Nampaknya varian yang B1617 turunannya, jadi B1617.1, B1617.2 ini udah mulai banyak turunannya lagi. Nampaknya lebih cepat menular. Ini bagaimana? Jadi ketika tim itu melakukan surveillance, ini kayak survei gubernur sama kayak dengan gubernur mirip. Jadi mereka ambil sampling dari sekitar 1.000 responden. Nah, ternyata ketika mereka ngambil sampling bulan lalu, terus 2 minggu yang lalu, sama seminggu yang lalu, mereka tracking prosentase yang positif B1617.1 misalnya, atau B1617.2 dibandingkan dengan varian yang lain. Ini kan misalnya yang katakan Afrika Selatan, 1351. Nah, ternyata nampaknya kalau mereka ikuti dari waktunya, ternyata proporsi yang varian B1617 ini kok cepat naiknya. Sementara yang varian yang lain nambahnya nggak banyak, satu bahkan nggak nambah lagi misalnya gitu. Sementara yang varian tertentu yang mungkin dari India ini kok nambahnya dari tadinya mungkin nggak ada, tadi naik 10, naik di 20. Nah, itulah gambaran kira-kira kesannya lebih mudah menular. Cuma masyarakat harus tahu, sekali lagi penularan itu bukan karena, ya tidak selalu karena virusnya sendiri. Karena kalau terserah virusnya, sementara tidak ada orang yang bisa dia tulari, ya nggak akan menular dia. Ya? Nah, makanya di sini kita juga harus cermati orang-orang yang positif dari varian India tersebut, perangainya seperti apa juga. Perangainya sekarang perangai orangnya. Jangan-jangan orangnya memang termasuk orang yang abai prokes. Karena kalau orang yang abai prokes, jangankan varian India, varian yang lain pun pasti juga akan cepat naik. Nah, itu data seperti itu yang ingin kita lihat juga. Tapi memang secara keseluruhan, bagaimanapun kan traffic ya, lalu lintas global kan sulit untuk dihentikan. Makanya wajar kalau tahu-tahu kenapa kok varian India itu jadi cepat naik. Karena ternyata satu pesawat 10 orang atau 50 orang isinya orang India semua nih, eksodus misalnya gitu. Ya itu juga untuk mempercepat menambah varian tadi, misalnya seperti itu. Gitu. Tapi sekali lagi varian apapun, ketika dia nanti
tertular, itu jangan lupa perangai manusianya. Karena kalau manusianya ternyata memang abai prokes, ya wajar. Akhirnya varian tersebut jadi makin tinggi. Jadi tidak serta-merta hanya karena varian itu sendiri. Ya. Itu satu dari sisi penularan. Okay? Jadi emang ada tanda-tanda nampaknya lebih tinggi, walaupun saya pribadi, saya lebih mencurigai yang ada memang prokesnya kita nih, yang memang agak perangai dari tadi, individu yang bawa tadi. Yang kedua, mengenai dari sisi keganasan, tanda kutip ya, apakah semakin berat gejalanya. Sejauh ini kita kan tahu 80% secara umum ya, 80% orang yang terinfeksi itu gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala, 80%. Sementara yang bergejala berat atau sedang yang sampai harus masuk rumah sakit itu sekitar 20%. Nah, patokannya di situ Mbak Mevri. Kalau ini dianggap lebih ganas, berarti yang tadinya cuma 20%, naik menjadi katakan 50%. Nah, tapi sementara saat ini kita belum menemukan data itu. Jadi apapun variannya, proporsi masing-masing gejala itu masih kurang lebih sama. Jadi, tapi kalau misalnya ternyata yang tadinya cuma 20% yang ke rumah sakit, sekarang jadi 80%, kebalik. Ya, sekarang justru yang ringan malah lebih sedikit. Begini, secara biologis, ini saya hati-hati ngomongnya. Mungkin memang berat buat manusia. Nah, berarti kita akan menyaksikan di hadapan mata kita nggak perlu lagi edukasi, sekarang manusia bisa lihat sendiri. Banyak yang meninggal misalnya di rumah-rumah orang, di rumah sendiri. Tapi sisi baiknya, Mbak Mei, justru penyakitnya akan lebih mudah dikendalikan. Apa? Karena begitu terinfeksi, dia langsung sakit parah. Itu sisi bisa dikenali ya. Gitu ya Pak ya, penyakitnya. Di manusia, tapi si manusia tentu kita tidak. Tapi kalau vaksinasi bagaimana yang terakhir? Ya. Sejauh ini insya Allah masih bisa. Minimal data dari India, dia juga sudah punya vaksin sendiri, dia punya teknologi vaksin, dia tes pada orang-orang yang terkena varian tersebut, data yang mereka sampaikan nampaknya masih bisa. Jadi ini satu hal yang ya mungkin kita masih bisa bernafas lega ya, jadi insya Allah. Ya, lalu selanjutnya apa nih Pak yang harus kita waspadai? Tindakan apa selain tadi patuh protokol kesehatan? Apakah memang sesuai anjuran CDC kita harus mulai pakai masker 2 lapis nih Pak? Untuk menghadapi adanya varian-varian. Satu hal dari protokol kesehatan, memang kita ini kan melihat 5M seperti mantra. Semua orang mengatakan 5M, ya kan? Dan saya juga lihat kalau jalan-jalan, bahkan di pasar, saya lihat banyak kok mayoritas rekan-rekan teman-teman kita, para pedagang, beli itu sudah menggunakan masker. Cuma mungkin karena ini lebih ke arah formalitas mungkin, mereka menggunakannya tidak tepat. Jadi misalnya nih, dimaskerin bukan mulut dan hidung, yang dimaskeri adalah dagunya. Nah, kalau dagunya dimaskerkan kan juga nggak bantu. Gitu. Jadi bagaimana cara menggunakan masker yang baik? Itu satu. Yang kedua, anjuran untuk menggunakan masker double itu memang lebih ke arah precaution. Kenapa? Karena kan memang secara alamiah manusia nggak mungkin kita tanpa aktivitas bersama ya. Seperti misalnya contoh sekolah aja. Sekolah kan ini anak-anak mau sampai kapan di rumah terus gitu kan. Kan harus ada titik di mana kita juga harus siap anak-anak masuk sekolah kan. Nah, poinnya di sini apa? Poinnya adalah ketika ada aktivitas sekolah, aktivitas perkantoran, sama mungkin di studio CNN juga. Itu kan berarti ada aktivitas di sana. Kita bicara di ruang tertutup. Jadi sebetulnya samping 5M itu ada namanya VDJ, Mbak. Apa itu VDJ? Ventilasi, durasi, dan jarak. Ketika kita beraktivitas di ruang tertutup, saya bisa memahami mengapa masker di double up, di double. Kenapa? Karena ventilasinya itu kan nggak lancar, udara nggak lancar, kan? Dan itu juga membuat kita makin susah untuk membuka masker. Karena manusia itu ketika ngantor, ketika dia sekolah, dia harus break untuk makan siang, untuk wudhu, untuk sholat, itu harus dibuka itu maskernya. Kan nggak sah wudhunya kalau masih pakai masker, ya kan? Dibuka. Nah, sambil dia buka, ngobrol sama sebelahnya gitu. Padahal ruang wudhunya di tempat di WC, di toilet yang tertutup misalnya gitu kan. Nah itu yang kita harus waspadai juga. Jadi sebetulnya bukan cuma mantra 5M yang harus diingat, tapi bagaimana konsep biologinya. Yang harus kita lindungi nih, rongga nafas atasnya betul-betul kita lindungi. Jadi boleh untuk berinteraksi, boleh, nggak ada yang melarang boleh berinteraksi. Tapi ketika harus bicara, tolong digunakan lagi maskernya. Tapi kalau misalnya kita lagi makan, boleh makan kok. Makan bareng juga nggak masalah. Tapi, tidak apalagi di ruang berbicara ya. Gitu. Baik, selain 5M, VDJ, ventilasi, durasi, jarak,
juga harus selalu diperhatikan. Apalagi varian-variannya ini yang tadi Bapak sebutkan, ada beberapa yang sudah masuk ke Indonesia, termasuk varian dari India nih Pak. Kita bicara soal varian tersebut, di mana di India sejumlah pasien ini kemudian terinfeksi jamur hitam yang disebutkan ini makin membuat fatal. Nah, ketika varian dari India ini sudah masuk ke Indonesia, apakah mungkin ada potensi juga jamurnya ikut terbawa? Atau hal ini atau kondisi ini hanya bisa berlaku di India saja, Pak? Ini juga ramai soalnya diperbincangkan di media sosial terkait keberadaan dari jamur hitamnya ini. Ya, jangankan jamur hitam ya Mbak, saya juga nggak pengen ada jamur putih juga nggak mau. Apapun itu, jangan sampai gitu ya. Jadi nggak, sebetulnya, dalam artinya begini. Kenapa sih ada jamur gitu ya? Itu kan banyaknya, bukan cuma karena masalah, jadi bukan karena variannya membawa jamur gitu. Tapi yang saya bisa bayangkan kondisi di India, ya, kan kita bisa lihat di footage-nya itu dari foto-foto, video dari rumah sakit ini. Oke. Bagaimana ketika akhirnya satu bed, satu kasur, itu dihuni oleh 2 orang. Oke. Dan ini kita bisa bayangkan kondisi sanitasi di rumah sakit yang biasanya steril, ini karena jumlah pasiennya itu sudah banyak sekali, apa yang terjadi? Ya tadi, kan, berarti kondisi steril kan susah untuk dijaga, ya kan? Karena kita bicara volume yang sudah tinggi. Nah, ketika volume sudah tinggi, sementara keluarga pasien juga lalu lalang, banyak orang wira-wiri, ada yang ngantar oksigen, ada yang ngantar obat, ada yang banyak aktivitas, belum lagi ada perawat yang harus mencatat segala macamnya kan? Itu akhirnya dimungkinkan mungkin bisa terjadi apa disebut infeksi oportunis. Dan malah tidak hanya jamur yang harus kita waspadai, tapi juga infeksi bakteri yang lain gitu kan. Karena ketika orang terinfeksi COVID itu kan dia juga rentan terhadap infeksi yang lain ya. Apalagi dia harus pakai ventilator misalnya gitu ya, atau dia harus diberikan anti radang karena kan kasus dari SARS-CoV-2, infeksi COVID ini kan juga punya badai sitokin. Nah, badai sitokin itu salah satu caranya oleh dokter diberikan anti radang. Nah, masalahnya ketika dikasih anti radang, apa yang terjadi? Berarti imun sistem kita ini jadi terkunci juga. Dalam situ dia sedang melawan COVID, tapi dia dikasih anti radang. Nah, berarti kan kemampuan dia untuk melawan infeksi yang lain kan juga akan makin terhambat, ya kan? Nah, itu akhirnya terjadi opportunistic infeksi. Jadi jangankan jamur hitam, jamur putih pun kita juga khawatir ini, gitu kan. Jadi itu sebetulnya lebih ke arah ekses ya, karena masalah di India itu. Mereka tiba itu kayak banyak orang datang tuh nggak berhenti-berhenti. Dan semua minta oksigen semua. Makanya mereka sampai bingung cari oksigen, dan juga akhirnya situasi di rumah sakit ya agak chaos gitu. Itu yang membuat mungkin ada infeksi tadi yang kita ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Rusdan, ahli biologi molekuler dari Universitas Yarsi Jakarta. Pesan Pak Ahmad tadi, selain penerapan 5M, jangan lupa VDJ-nya juga diperhatikan. Dan itulah kunci kita untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Karena virus jangan dikasih ruang nih ya Pak ya untuk bisa bermutasi. Terima kasih banyak Pak Ahmad, selamat melanjutkan kegiatan Anda dan sehat selalu ya Pak Ahmad. Sama-sama Mbak Menteri.